Kita masuk ke siklus reproduktif. Jadi siklus ini berhubungan dengan oogenesis. Kita ulang kembali, apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses di mana dihasilkannya suatu ovum. Hanya saja pada perempuan, untuk bisa sampai ke ovum ini butuh waktu yang bertahap ovum. Nanti, apabila nantinya ovum akan bertemu dengan sperma, prosesnya disebut fertilisasi. Ketika sudah terjadi fertilisasi, akan terbentuk embrio. Embrio akan berkembang menjadi janin. Di mana? Di dalam rahim. Tepatnya di mana? Dimulai dari menempelnya embrio di dinding rahim di sini. Jadi apa yang perlu disiapkan oleh perempuan adalah penebalan dinding rahim. Proses penebalan dinding rahim atau dinding rahim itu namanya endometrium. Itu terjadi juga di siklus reproduktif. Jadi siklus reproduktif itu membahas apa aja? Membahas pembentukan ovum dan juga penebalan dinding rahim. Lalu apa hubungannya dengan siklus menstruasi? Apabila suatu ovum belum jadi ovum ya, kan untuk bisa jadi ovum itu ada namanya oosit sekunder. Pelajari kembali proses oogenesis. Jadi kan nanti ketemu sama sperma, nanti baru akan terjadi fertilisasi. Ketika oosit sekunder ini tidak terfertilisasi, maka dinding rahimnya nanti akan luruh. Kenapa dia luruh? Karena tidak ada embrio yang akan dia terima atau tidak ada embrio yang akan menempati dinding rahim. Sehingga apa? Dia akan luruh. Proses luruhnya ini disebut dengan siklus menstruasi. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa siklus reproduktif itu ada 2. Siklusnya disebut siklus ovarium dan siklus menstruasi. Oke. Apa yang terjadi di siklus ovarium? Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam ovarium. Apa saja? Itu berhubungan dengan perkembangan si ovum. Kita lihat gambar ovarium sedikit ya. Ini kalau kita perbesar tadi kan ada ovarium. Ini ovariumnya, di sini adalah bakal calon ovum atau oosit primer. Oosit primer dilindungi oleh jaringan pelindung. Namanya siapa? Namanya folikel. Jadi perkembangan oosit di dalam folikel itu berada di siklus ovarium. Terus apa itu menstruasi? Siklus menstruasi adalah siklus di mana terjadi perubahan-perubahan yang ada di dinding rahim. Sehingga siklus menstruasi juga bisa dibilang siklus uterus. Atau ada lagi yang bilang endometrium uterus, itu sama ya. Oke. Jadi siklusnya ada 2. Sekarang kita lihat bagaimana setiap siklus itu saling mempengaruhi. Cara mempelajarinya dengan membaca grafik.
Oke, kita akan membaca grafik. Oke, jadi di sini ada dua grafik. Grafik ini akan menjelaskan dua siklus ovarium sama siklus menstruasi. Ini yang siklus menstruasi. Ini yang siklus ovarium. Ingat ya, siklus ovarium adalah perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam ovarium. Siapa yang berkembang? Adalah perkembangan folikel bersamaan dengan pematangan oosit. Oke. Kita lihat di sini. Setiap perkembangan si ovarium ini, maksudnya folikel ini, pasti berhubungan dengan hormon. Jadi ada hormon yang bekerja selama di ovarium dan bekerja di saat menstruasi atau fase uterus. Apa hormonnya? Bagian yang ditandai dengan pink itu nama hormonnya LH. Sedangkan yang biru namanya FSH. LH dan FSH itu dihasilkan oleh hipofisis. Sedangkan hipofisis dirangsang oleh hormon GnRH. GnRH dihasilkan dari hipotalamus. Jadi urutannya gini ya. Awalnya si hipotalamus, ingat hipotalamus kelenjar, menghasilkan hormon GnRH. Terus hormon GnRH ini akan merangsang kelenjar hipofisis. Ingat kembali sistem endokrin di mana letaknya. Ketika hipofisis terangsang, maka dia akan menghasilkan FSH dan LH. FSH dan LH ini akan bekerja untuk pematangan folikel. Karena FSH itu singkatan dari follicle stimulating hormone. Jadi yang bekerja follicle stimulating hormone dan juga LH. Ini kelihatan ya dari grafiknya mereka saling bekerja sama. Oke. Ketika FSH dan LH ini saling bekerja sama, terjadi perubahan bentuk dari folikel. Pertama folikelnya primer. Ini folikel primer. Nanti dia akan berkembang, bertambah jaringannya jadi folikel sekunder. Berkembang lagi, terbentuk rongga yang besar. Namanya folikel tersier. Ketika folikel tersier ini sudah matang, kenapa bisa matang? Karena dirangsang oleh tingginya LH. Kelihatan ya lonjakan LH tinggi sekali dan juga FSH. Ketika lonjakan FSH dan LH ini terjadi, maka akan terjadi pematangan dari si folikel ini. Ketika folikelnya matang, akan mengeluarkan si oosit. Oositnya keluar. Proses ini disebut dengan ovulasi. Ovulasi. Terus, apa nama fase yang terjadi dari mulai perkembangan folikel primer sampai tersier? Itu namanya fase folikuler. Jadi fasenya ada berapa? Ada dua. Fase folikuler dan juga fase ovulasi. Oke. Sekarang kita lihat lagi apa yang terjadi setelah terjadi ovulasi. Kita geser sedikit. Ini. Kita geser sedikit. Ini ya. Berbesar lagi.
coba kita rapikan dikit ya. Jadi fase dari mulai sini sampai panah ini namanya fase folikuler. Kenapa folikuler? Karena tumbuh kembang foliker. Folikernya apa tadi? Primer, sekunder, tersier. Ketika sudah matang, peristiwanya disebut dengan ovulasi. Kenapa bisa ovulasi? Karena terjadi lonjakan tinggi dari LH. LH membantu pematangan dari folikel. Dibantu juga sama estrogen. Ketika sudah terjadi ovulasi, maka si oosit ini akan pergi ke tuba Fallopi. Ini ovarium kan? Ini tuba Fallopi. Jadi dia dari mulai sini terjadi ovulasi, maka nanti jalannya ke tuba Fallopi. Ketika oositnya di tuba Fallopi, dia tinggal menunggu si sel sperma masuk. Ketika bertemu terjadi fertilisasi. Baru nanti perkembangan oositnya akan menjadi ovum. Ovum akan berubah menjadi embrio. Embrio akan menempel di dinding rahim kalau terjadi fertilisasi. Oke. Sekarang kita akan fokus lagi ke folikelnya. Folikelnya apakah berhenti sampai di sini? Enggak. Folikelnya akan berubah menjadi nih. Apa ini? Corpus luteum. Jadi namanya corpus luteum. Kalau perubahan yang terjadi dari ovulasi menuju corpus luteum, nama fasenya adalah fase luteal. Jadi ada berapa fase dalam siklus ovarium? Ada 3, fase folikuler, ovulasi, dan fase luteal. Oke. Fase folikuler pembentukan folikel disertai pematangan ovum atau oosit bakal calon ovum. Ovulasi itu peristiwa lepasnya oosit dari folikel. Luteal adalah fase perubahan sisa folikel menjadi korpus luteum. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi siklus dari menstruasi. Jadi ingat ya, kalau ovarium itu hormon yang bekerja FSH dan LH. Kalau menstruasi beda lagi, oke? Kita lihat lagi menstruasi. Menstruasi. Ingat, ini merupakan penampakan dinding rahim atau endometrium. Nih, yang tebal ini endometrium. Kita akan melihat bagaimana caranya endometrium itu menebal. Tentunya ada hormon yang bekerja. Hormon yang warna coklat, grafik yang dikasih garis coklat itu estrogen. Kalau yang ungu, progesteron. Jadi ada 2 hormon juga, estrogen dan progesteron. Kalau di ovarium, FSH sama LH. Ini sangat berpengaruh, saling mempengaruhi. Kenapa? Karena dengan perkembangan si
siapa namanya? Si folikel ini, ternyata folikel ini menghasilkan hormon. Hormon yang dia hasilkan adalah estrogen. Semakin besar folikel, maka jumlah estrogen yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kamu lihat dari sini. Ini lonjakannya. Awalnya dari folikel primer sekunder, estrogen yang dihasilkan sedikit. Ketika sudah mau matang, si folikel tersier mau matang, maka estrogennya menjadi sangat banyak. Kayak kelihatan lonjakan. Jadi siklus ovarium mempengaruhi juga siklus yang ada di dalam dinding rahim. Oke. Terus apa hubungannya dengan progesteron? Progesteron juga sama. Progesteron itu dihasilkan oleh korpus luteum. Makanya ketika di fase luteal, progesteronnya sangat banyak, meninggi. Tapi ada nggak di folikuler? Nggak ada kan? Nih, nggak ada. Karena apa? Banyaknya di fase luteal. Ketika sudah mulai terbentuk korpus luteum. Ada korpus luteum di folikuler? Nggak ada. Makanya banyak progesteron di fase luteal. Oke. Kamu udah paham konsep dari keterkaitan hormon estrogen dan juga progesteron. Jadi bisa ada estrogen dan progesteron ketika perkembangan folikel sudah terjadi. Kenapa bisa folikel terjadi perkembangan? Ketika dirangsang FSH dan LH. Oke. Jadi kita buat pandangannya gini. FSH LH itu bekerja di ovarium. Ovarium nanti akan menghasilkan estrogen dan progesteron. Ingat ya, progesteron. Progesteron dihasilkan di fase luteal, estrogen dihasilkan di folikuler. Oke. Sekarang kita balik lagi ke atas. Oke, kita hapus. Kita lihat lagi fasenya. Kalau tadi 3, kita lihat di sini fasenya berapa. Fasenya dimulai dari fase di sini. Namanya proliferasi. Apa itu fase proliferasi? Fase di mana dinding rahim mulai mengalami penebalan. Mulai sudah banyak pembuluh darah nih kalau diperbesar. Ini ada banyak pembuluh darah nih. Yang biru vena, yang merah arteri. Proses ini dikarenakan tingginya estrogen. Karena lonjakan estrogen membantu penebalan dinding rahim. Lanjut, apalagi fase yang selanjutnya namanya fase sekretori. Apa itu fase sekretori? Lanjutan perkembangan dari proliferasi. Jadi dinding rahim yang mulai menebal, semakin menebal. Sudah banyak pembuluh darah yang hadir di sini, mulai banyak. Sehingga apa? Di sini sudah banyak asupan nutrisi. Asupan nutrisi di sini nantinya akan membantu untuk tumbuh kembang embrio. Tumbuh kembang embrio. Terus siapa yang bikin penebalan ini semakin tebal? Itu adalah dari hormon progesteron. Nih, kelihatan ya dari grafiknya. Karena tingginya hormon progesteron membantu fase sekretori. Sehingga dinding rahimnya menjadi lebih tebal lagi. Terus apa yang terjadi? Ketika embrio tidak ada, berarti tidak terjadi fertilisasi. Apakah masih dibutuhkan dinding rahim ini? Enggak.
Akhirnya apa? Lama-kelamaan progesteron dan estrogen itu akan habis. Karena apa? Karena di sini korpus luteumnya juga akan hancur. Jadi akan mulai habis. Ketika mulai habis, tidak ada yang mempertahankan dinding rahim. Sehingga apa? Terjadi kerusakan dinding rahim. Kerusakan dinding rahim akan membuat fasenya menjadi fase menstruasi. Jadi fase pertama proliferasi, kedua sekretori, ketiga menstruasi. Jadi dinding rahimnya meluruh. Nih, meluruh. Ini lanjutannya kan. Meluruhnya sehingga terjadi pendarahan. Kenapa pendarahan? Karena ini kan di sini banyak pembuluh darah. Pembuluh darahnya rusak kan. Jadi mengeluarkan banyak darah. Itu yang sering terjadi pada perempuan setiap bulannya. Biasanya berlangsung 3 sampai 7 hari menstruasinya. Oke. Jadi fasenya tetap ada 3. Tapi fasenya tidak sama dengan fase yang ada di ovarium nih. Ovarium folikuler, ada ovulasi, ada lutea. Kalau di menstruasi, ada proliferasi, sekretori, sama menstruasi. Hanya saja mereka terjadinya secara bersama-sama nih, kelihatan ya. Bersama-sama. Nih. Ketika folikuler terjadi di ovarium, ternyata di endometrium terjadi 2 fase, proliferasi dan menstruasi. Tergantung tanggalnya. Oke. Jadi ini adalah proses di mana siklus ovarium dan menstruasi terjadi. Sama-sama 3 fase, hanya saja fasenya tidak sama. Hormon yang bekerja juga tidak sama. Kalau ovarium FSH/LH, kalau menstruasi estrogen sama progesteron. Estrogen dan progesteron bisa ada karena perkembangan di siklus ovarium. Oke. Jadi itu adalah penjelasan tentang siklus reproduksi. Oke.